Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anuitas yaitu di bagian present value. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dibicarakan terkait dengan anuitas di present value? Seperti yang video sudah saya sampaikan waktu minggu lalu, bahwa yang namanya anuitas ini merupakan jumlah tetap yang akan diterima sama selama dalam bentuk beberapa periode atau beberapa tahun. Jadi misalnya tahun ini menerima 1000, nanti tahun depan juga akan tetap menerima 1000 sampai dengan seterusnya. Nah, di dalam konsep menghitung aliran waktu uang atau nilai waktu uang di sini, teman-teman perlu ingat kembali bahwa yang namanya anuitas dibagi menjadi dua, yaitu ordinary annuity dengan annuity due. Kalau ordinary annuity ini berarti terkait penerimaannya di akhir periode, sedangkan annuity due berarti penerimaannya akan di awal periode. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, karena kita akan membahas terlebih dahulu yaitu ordinary, maka di sini uang yang akan kita terima posisinya akan ada di akhir tahun. Jadi sebagai ilustrasi seperti berikut, kita akan menerima pembayaran sebesar 1000 per tahun mulai dari akhir tahun ini, yaitu dari akhir tahun pertama selama 4 kali. Berapakah nilai yang akan diterima saat ini atau nilai sekarangnya jika diskontonya berupa 10%? Nah, teman-teman, di sini ada bagian aliran kas dari nilai waktu uang. Jadi penerimaan kas itu kalau diilustrasikan seperti apa? Nah, karena dia diterimanya di setiap akhir tahun, maka kita tidak menghitung dari tahun ke-0. Kalau menghitung dari tahun ke-0, berarti di sini posisinya kita menghitung dari awal tahun sebelum uang itu diterima. Nah, maka kita menghitungnya mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat, karena penerimaannya akan 4 kali. Lalu nominalnya berapa yang akan diterima, yaitu Rp1.000 selama 4 kali. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Yaitu jika teman-teman ingat, yang namanya present value, rumus aslinya itu adalah future value dibagi 1 plus R atau 1 plus bunganya, lalu kemudian dipangkat berapa untuk tahunnya yang akan dicari. Nah, di sini posisinya berarti kita harus mengingat terlebih dahulu berapakah N yang akan kita cari. Nah, karena kalau teman-teman cek di sini, ini N-nya yang pertama yang akan kita cari untuk di akhir tahun pertama. Maka pertama kali nanti pangkatnya adalah pangkat 1 karena menandakan untuk akhir tahun pertama, sehingga 1000 dibagi 1,1 pangkat 1 hasilnya menjadi 901. Nah, sama halnya juga di tahun kedua, karena diterimanya akan di akhir tahun kedua, berarti 1000 dibagi 1,1 pangkat 2. Nah, 1,1 ini dapat dari mana sih? Jadi kalau teman-teman ingat kembali, 1,1 itu diperoleh dari 1 ditambah dengan R. R-nya ini 10%, maka kita ubah bentuk R ini menjadi bentuk desimal. Jadi 1 ditambah dengan 10%, hasilnya adalah 1 ditambah dengan 0,1. Atau dengan kata lain di sini menjadi 1,1. Nah, oke, berarti di sini
kita ubah dalam bentuk desimal ya, tadi 10%-nya yaitu menjadi 0,1. Nah, nanti dijumlahkan menjadi 1,1. Nah, terus kemudian di sini berarti kalau untuk tahun kedua berapa? Yaitu 826,5 penerimaan aliran kasnya di akhir tahun. Nah, untuk tahun ketiga bagaimana? Di tahun ketiga yaitu berarti yang diterimakan adalah 1000, yang akan diterima berarti 751,3 berasal dari mana? Yaitu 1000 dibagi dengan 1,1 pangkat 3. Selanjutnya untuk di tahun yang keempat, maka hasilnya adalah berapa? Yaitu yang akan diterima 683 hasil dari pembagian yaitu 1000 dibagi 1,1 pangkat 4 karena untuk penerimaan di akhir tahun keempat. Sehingga jika teman-teman total dari akhir tahun pertama sampai tahun keempat, yaitu besarannya yang akan diterima sebesar 3.169,9. Nah, cara ini selain kita menggunakan bagian aliran kas, kita bisa juga menggunakan cara bertahap. Kalau untuk cara bertahap, teman-teman yaitu menghitungnya satu persatu, mulai dari tahun pertama, tahun kedua dengan tahun ketiga sampai tahun keempat. Lalu kemudian untuk rumus aslinya adalah future value dibagi 1 plus K pangkat N, maka jika kita rinci lebih lanjut, untuk penerimaan di tahun pertama, 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Nah, kalau untuk tahun pertama berarti di sini 1000 dibagi 1 plus 10% pangkat 1, lalu kemudian di tahun kedua berarti pangkatnya ini menjadi 2, sampai dengan tahun keempat. Sehingga hasilnya nanti juga akan sama, yaitu yang akan diterima adalah 3.169,9. Jadi mau teman-teman menghitung menggunakan bagan aliran kas atau menggunakan cara bertahap, yang akan diterima tetap sama. Nah, secara formula, rumus untuk mencari present value sebagai berikut. Jadi di sini rumusnya adalah future value dikurangi dengan hasil pembagian dari future value ditambah 1 plus R pangkat N, lalu setelah hasil selisih di antara kedua tersebut akan dibagi dengan R. Nah, berarti cara menghitungnya bagaimana? Nah, di sini teman-teman perlu masukkan satu persatu angka yang diinformasikan di ilustrasi. Jadi, future value-nya itu 1000, lalu kemudian untuk R-nya ini adalah 10%, lalu kemudian N yang akan kita cari banyaknya berapa, yaitu 4, sehingga hasilnya nanti menjadi berapa, gitu ya. Nah, sebelum menjadi hasilnya berapa, teman-teman perlu merubah terlebih dahulu bentuk 10% ini menjadi yaitu desimal. Jadi di sini bukan 1,1 melainkan 0,1 ya. Karena perubahan dari 10% dijadikan desimal yaitu 0,1, sehingga di sini nanti hasilnya menjadi berapa, yaitu 1000 dikurangi 1000 dibagi 1,4641 diperoleh dari mana? 1,1 pangkat 4. Lalu setelah diselisihkan, hasil tersebut akan dibagi dengan 10%. Sehingga jangan lupa untuk 10% ini teman-teman ubah juga menjadi desimal. Maka hasil selisih ini sebelum kita menghitung selisihnya, kita harus menghitung terlebih dahulu, yaitu 1000 dibagi 1,4641 sehingga hasilnya menjadi 683,13. Kalau udah dapat angka tersebut, maka baru kita selisihkan, yaitu 1000 dikurangi dengan 683,13 adalah 316,98, lalu nanti dibagi dengan
0,1 atau R-nya dari 10%, yaitu hasilnya nanti tetap sama adalah jumlahnya yaitu 3.169,9, atau kalau teman-teman mau bulatkan menjadi 3.170 juga boleh. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung menggunakan tabel. Jadi, ketika teman-teman menggunakan tabel untuk menghitung present value yang biasa gitu ya, tanpa yang anuitas, di sini menggunakan tabel present value. Tetapi karena teman-teman akan menghitung untuk present value anuitas, maka teman-teman menggunakan tabelnya adalah present value anuitas. Nah, kebetulan di sini tingkat diskontonya yang akan dicari adalah 10% dan periodenya 4 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih menggunakan tabel present value anuitas dibandingkan tabel present value? Kalau dengan menggunakan tabel present value anuitas, maka di sini artinya adalah penerimaan kas yang jumlahnya tetap sama baik periode 1, 2, sampai dengan seterusnya. Sehingga untuk menghitung tabel present value anuitas, teman-teman perlu mencari terlebih dahulu, yaitu tingkat diskontonya 10%, kemudian periodenya 4 tahun, hasilnya adalah 3.170. Sehingga kalau kita menggunakan angka yang sebelum pembulatan kan 3,169. Maka di sini nanti juga hasilnya akan sama 3.169,9 setelah dikalikan dengan present future value. Sehingga kalau teman-teman menggunakan angka yang ada di tabel yang sudah dibulatkan gitu ya, jadi 1000 dikali dengan 3,170, hasilnya nanti juga akan tetap sama gitu ya dengan yang perhitungan yang sebelumnya, menjadi 3.170. Nah, ini untuk cara menghitung menggunakan present value untuk di bagian ordinary. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menghitung present value yang penerimaannya aliran kasnya tersebut di awal tahun atau istilahnya adalah annuity due. Jadi, kita akan menerima pembayaran sebesar Rp1.000 per tahun mulai awal tahun ini. Jadi, dihitung mulai awal tahun pertama atau tahun ke-0 selama 4 kali. Berapakah nilai sekarangnya jika diskontonya 10%? Jadi di sini karena akan dihitungnya mulai dari awal tahun ini, teman-teman menghitungnya mulai dari tahun ke-0, 1, 2, 3, dan tahun ke-4 tidak dihitung. Gitu. Maka di sini saya hitung terlebih dahulu gitu ya untuk tahun ke-0. Di sini yaitu karena rumus dasarnya untuk menghitung present value seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa future value akan dibagi 1 plus R atau 1 plus K pangkat N. Nah, karena di sini dicarinya pertama adalah tahun ke-0, maka bilangan yang dipangkatkan 0 itu artinya 1, sehingga 1000 dibagi 1 hasilnya adalah 1000. Kemudian untuk 1000 untuk di tahun selanjutnya gitu ya, tahun pertama berarti 1000 dibagi 1,1 pangkat 1 hasilnya 909,1. Lalu kemudian untuk di tahun kedua hasilnya adalah 826,5, diperoleh dari mana? 1000 dibagi 1,1 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan tahun ketiga. Jadi untuk tahun keempat itu akan diterima posisinya pada saat kapan? Di awal tahun keempat, atau dengan kata lain berakhir di tahun ketiga.
sehingga totalnya menjadi 3.486,9. Nah, cara bertahap bisa teman-teman hitung dengan cara yang sama seperti tadi, yang ketika menghitung ordinary, hanya yang membedakan adalah pangkatnya. Di sini mulai dari tahun 0, 1, 2, dan 3. Kemudian hasilnya tetap sama, yaitu present value-nya adalah sebesar 3.486,9, atau jika teman-teman bulatkan menjadi 3.487. Nah, dengan cara formula itu di sini teman-teman menggunakan cara yang sama ketika teman-teman menghitung di present value yang dihitung secara ordinary. Yang membedakan hanya ditambah hasil perkalian 1 plus R. Jadi, jika teman-teman sudah mendapatkan hasil pembagian dari rumus semula yaitu 3.169,9, maka dikalikan dengan 1,1. Hasilnya menjadi 3.486 atau 3.487. Nah, cara ringkasnya seperti apa sih? Gitu ya, yaitu menggunakan hasil dari ordinary sebesar 3.169,9 dikali dengan 1 plus R. R-nya di sini adalah 10%. Jika teman-teman ubah menjadi bentuknya desimal, itu menjadi 0,1, sehingga jika bilangan 1 ditambah dengan 0,1, hasilnya menjadi 1,1. Nah, untuk present value-nya, besarnya menjadi totalnya adalah 3.486,9. Oke, sekian penjelasan saya hari ini terkait dengan present value anuitas, khususnya untuk di bagian ordinary dengan annuity due. Jadi, yang membedakan di sini tentunya adalah penerimaan ini akan diterima di kapan. Kalau ordinary itu di akhir tahun, kalau di annuity berarti di awal tahun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika teman-teman nanti ada yang masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe untuk menantikan video selanjutnya. Terima kasih.